Oke teman-teman, sebelum video ini dimulai, Ana mau berterima kasih kepada sponsor Ana, DCR Hero Store, yang sudah mensponsori video Ana kali ini dengan kaos Om Kumis. Om Kumis, Gentoku yang keren ini ya. Tuh, yes, no. Jadi ini kaosnya lucu banget. Ini kaosnya dipakai sama si Gentoku kan di serial ya, Kamen Rider Build, untuk dia jawab pertanyaan yes no gitu kan ya. Lucu banget, thank you banget DCR Hero Store. Ini kaosnya keren banget. Jadi kalau kalian yang mau kaos yang keren ini seperti Ana, seperti Om Kumis juga, silakan kalian langsung ke Instagramnya DCR Hero Store ya. Untuk link pembeliannya pastinya Ana bakal selipkan di deskripsi. Jadi kalian jangan lupa untuk ngecek teman-temannya. Jadi ini sangat berhubungan banget dengan rider yang mau Ana bahas di video kali ini. Jadi langsung saja, let's go! Hey, shoot! Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di episode Talksatsu. Jadi di episode Talksatsu kali ini Ana mau bahas masih tentang build, tapi ini bukan tentang si Kamen Rider build-nya. Tapi di samping itu teman-teman, tapi masih dalam serial Kamen Rider build, yaitu Ana bakalan bahas asal mula atau asal usul Kamen Rider Rogue. Anjay. Jadi Kamen Rider Rogue ini adalah fourth rider di serial build ya. Jadi pertama itu Build, kedua itu Cross, ketiga itu Gris, dan keempat itu adalah si Kamen Rider Rogue, Om Kumis ya, Himuro Gentoku. Jadi kalau di serialnya kalian lihat ini, si Kamen Rider Rogue ini atau si Himuro Gentoku ini sempat hilang lama ya. Setelah Faustnya hilang, dia beres jadi Night Rogue, tiba-tiba dia jadi Kamen Rider Rogue kan gitu ya. Jadi dia hilang lama, apalagi setelah dia kalah dari Kamen Rider Build kan, dikalahkan sama Sparkling, muncul dia udah jadi Kamen Rider dari Seito. Dan munculnya keren banget ini ya, dia saat saat si Hokuto ini kalah, dia seperti menyeret si guardiannya itu ya di akhir-akhir episode 23 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, di situ munculnya keren banget. Tapi apakah kalian tahu apa yang terjadi di balik itu semua? Jadi bagaimana si Himuro Gentoku ini bisa menjadi seorang rider, bisa menjadi Kamen Rider Rogue? Jadi ada asal-usulnya, dan ini diceritakan di spin-off-nya teman-teman ya. Jadi spin-off-nya ini bernama Kamen Rider Rogue ya. Dan ini nggak ada penayangannya di TV, jadi Ana coba ceritakan aja. Jadi kalau kalian juga pastinya udah banyak yang nonton juga mungkin di sini ya. Jadi ini menceritakan atau fokusnya itu hanya pada si Himuro Gentoku. Bagaimana sih dia ini bisa berubah menjadi Kamen Rider Rogue ya. Dan juga ini peringatan keras, sekali lagi teman-teman ya, peringatan keras ini kalau spin-off-nya ini banyak sekali menunjukkan adegan kekerasan, terus juga ada darah di mana-mana, ada pembunuhan, terus ada unsur pemerkosaan juga ada teman-teman. Jadi Ana ingatkan teman-teman ya, ini sekali lagi apalagi buat adik-adik nih, buat bocil-bocil nih yang di bawah umur, dianjurkan untuk tidak menonton spin-off ini ya teman-teman ya. Jadi ini bener-bener sadis banget, seriusan gak main-main ya. Nanti kalau udah dikasih tahu gini malah makin penasaran ya. Yang penting Ana udah kasih tahu di sini ya. Jadi ini peringatan keras pokoknya teman-teman ya. Jadi banyak sekali unsur-unsur yang tadi Ana sebutkan ya, violence, murder, terus juga ada physical fight-nya banyak banget nih, gila sih. Ya kalau sadis mana sama Amazon mungkin bisa dibilang sih menurut Ana hampir mirip-mirip ya. Jadi cukup sadis ini. Jadi ini benar-benar berbeda dengan serial Build yang kalian tonton. Karena biasanya ini Toei ini suka membuat spin-off seperti ini itu yang lebih dengan unsur dewasa gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman, di sini kita mulai ya. Jadi spin-off Rogue ini itu ada 3 episode, dan satu episode ini rata-rata kalau nggak salah ada 20 menitan deh. Jadi ini kan ada 3 episode. Jadi untuk 3 episode si spin-off Rogue ini ada di timeline yang berbeda-beda. Kan episode 1 ini Ana nggak bakal ceritain, tapi Ana kasih tahu aja ya. Jadi episode 1 ini terjadi itu 3 tahun sebelum series Build mulai. Jadi bisa dibilang episode 1 ini sih lebih ke asal-usul si organisasi Faust itu tiba-tiba berdiri itu seperti apa. Mungkin Anda bakalan bahas di episode Talksatsu yang berbeda ya, atau di video yang berbeda. Sementara episode 2 dan 3 itu mengambil timeline itu di antara episode 20 sampai 22 serial Build ya. Jadi emang di tengah serial di mana si Gentoku sempat hilang itu ya diceritainnya di sini di spin-off Rogue ya. Jadi di sini juga si Gentoku kan di serialnya bilang dia udah melewati yang namanya itu neraka dalam tanda kutip ya, sekali lagi ya, neraka dalam tanda kutip untuk jadi seorang Kamen Rider Rogue. Dan emang pernyataan dia ini bukan bual belaka atau bukan bullshit belaka teman-teman ya. Jadi ini spin-off Rogue juga Ana sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat suka sekali, sangat-sangat amazed sekali, karena ini adalah main highlight dari acting sang aktor yang meranin si Himuro Gentoku, yaitu si Kensei Mikami ini ya.
Jadi di sini dimulai ketika si Gentoku ini minta si Utsumi ini agar si dia itu bisa menjadi seorang Kamen Rider, teman-teman ya. Dia juga diperlihatkan kan kalau nggak salah di serialnya dia itu sampai harus berlutut di bawah kakinya si Utsumi gitu kan, sampai diinjek gitu ya. Ya padahal kan dulu kan pas ada di Faust ini si Utsumi adalah bawahannya Gentoku, asistennya Gentoku bisa dibilang ya di sini ya. Dan ketika si Gentoku ini melihat kelas driver gitu ya, si Gentoku ini minta untuk dilakukan percobaan pada dirinya ini secepat mungkin agar dia bisa jadi Kamen Rider ya. Namanya juga baru kalah, kekuasaan hilang, terus juga sama si Himuro Taizan, bapaknya itu udah nggak diakuin sebagai anak gitu ya, karena udah udah berang banget lah istilahnya si sikapnya Gentoku ini. Jadi sampai lu bukan anak gua lagi, keluar lu gitu kan ya. Jadi dia apalagi mau diperjuangkan gitu. Jadi dia emang sangat ngebet banget jadi Kamen Rider di sini ya. Tapi ternyata permintaan itu sempat ditolak sama Utsumi. Kenapa? Karena ternyata sudah ada kandidat lain yang dipilih oleh si Bloodstalk ini untuk menjadi Kamen Rider dari Seito alias ya Kamen Rider Rogue. Jadi udah ada kandidat sebelumnya nih, sebelum si Himuro Gentoku, teman-teman. Dan si Himuro Gentokunya yang nggak terima lah, kan tadi udah berlutut-lutut kan gitu ya, segala macem. Dianya nggak terima, teman-teman. Tapi ya perlawanan si Gentoku ini sia-sia. Si kandidat si Kamen Rider Seito ini lebih kuat dan bikin si Gentoku ini babak belur malah ya, dan berakhir di penjara yang begitu kotor banget itu bersama 4 narapidana lainnya ya. Penjaranya kumuh banget, kotor banget, dan begitu kayak penjara bener-bener yang bener-bener nggak layak gitu ya di sini. Jadi ini penjaranya, aduh, Anda lihatnya juga bener-bener kumuh, bener-bener kotor, bener-bener seperti yang narapidana yang udah bener-bener kriminalnya itu kriminal kelas atas gitu ya, sampai harus dimasukin ke penjara yang begitu sebegitunya gitu ya di sini ya. Jadi ini ada 4 narapidana dan juga sama Gentoku, berarti ada total 5 narapidana ya di satu penjara itu, teman-teman. Jadi ini 4 narapidana lainnya ini 3 ini tukang begal ya. 3 ini tukang begal ya. Jadi 3 ini orang tukang begal, terus juga seorang lagi ini bapak-bapak ya, teman-teman ya, bapak-bapak yang agak culun dan kelihatan baik gitu ya, dan kelihatan ramah. Dan juga ya dia emang bersikap baik sama si Gentoku ini gitu, teman-teman ya. Dan namanya itu kalau nggak salah itu Pak Jiro ya, teman-teman ya. Terus juga kan kita tahu biasanya di penjara-penjara itu biasanya suka ada komplotan-komplotannya kan. Nah 3 ini komplotan dan 1 ini bos, 2 lagi anak buahnya, teman-teman ya. Dan perlakuan 3 si tukang bully ini itu ke si Gentoku ini sangat-sangatlah kejam ya. Jadi ini benar-benar kejam banget, teman-teman. Ini waduh, gila sih kalau nonton ini, teman-teman ya. Jadi sini si Gentokunya dipukulin sampai nyaris mati, sampai batuk darah, bahkan teman-teman sampai diperkosa. Yes, sesama lelaki sampai diperkosa. Gila nggak? Jadi ini emang bukan tontonan buat anak-anak ya. Dan juga jika si Gentoku itu nggak ngasih makanannya, jatah makanannya itu dipukulin lagi, teman-teman. Jadi pernah juga si Gentoku ini dikasih roti sama bubur gitu, si narapidananya minta, nggak dikasih, dipukulin, rotinya diambil. Dan si Gentoku makan buburnya itu, katanya buburnya ini nggak layak untuk dimakan untuk seorang manusia. Tapi gimana lagi, itu adalah cara gitu. Kamu harus makan biar tetap bertahan hidup. Jadi bener-bener gila banget sih ini, teman-teman ya. Dan juga ini bahkan yang salah satu keterlaluan adalah Bapak Jiro ini, yang si bapak-bapak baik ini, yang notabene baik ini, disuruh dipukulin katanya sama si bos penjara itu ya. Ke si Gentoku nyuruh gitu, lu pukulin gih katanya. Nanti gua nggak pukulin dulu lagi gitu ya. Jadi ini benar-benar gila banget sih. Jadi ini fisikal juga. Dan di tengah penderitaan ini, teman-teman, si Gentoku ini diselamatkan oleh 2 pemuda mantan bawahannya di Faust yang sangat loyal kepada si Gentoku ya. Jadi wah, I follow you Gentoku gitu. Begitu loyal anak buahnya 2 ini. Bernama Matsui dan Takahashi, teman-teman. Dan 2 pemuda ini kan setelah Faust bubar ini bekerja sebagai tukang gotong mayat dirinya ya. Tapi saat mereka lagi gotong-gotong mayat, jadi kayaknya udah biasa gitu, ada mayat mati di penjara tuh udah biasa, dan udah jadi kerjaan mereka di sini. Gila nggak gitu ya? Dan di sini si Gentoku diselamatkan sama 2 pemuda ini gitu kan ya. Saat melihat ternyata si Matsui sama si Takahashi ini, loh, kok ini mantan bos gua gitu kan ya? Kenapa bisa mendekap di penjara seperti ini? Dan akhirnya mereka milih untuk nyelamatin si Gentoku ya. Soalnya kenapa? Sebelumnya si Gentoku juga ini udah diasumsi udah mati, teman-teman ya, gara-gara mati digebugin gitu ya. Jadi digotong gitu mayatnya, teman-teman. Dan setelah diselamatkan, si Gentoku ini pergi mencari sang kandidat Kamen Rider dari Seito yang ngegebugin dia di awal-awal ya. Dan mukulin dia. Ini jadi istilahnya seperti balas dendam ya. Jadi dia si Gentoku balik mukulin lagi sampai nyaris mati.
Jadi ini juga scene yang cukup gila. Nggak tahu sih udah mati atau nyaris mati, jadi skinnya ya gila sih ini. Pokoknya emang nggak diperlihatkan sih scene bertarungnya, tapi ketika si Utsumi sama si Bloodstark ini hendak menjamangi si orang ini untuk penelitian, dia udah sekarat dengan darah berlumuran di mana-mana. Gila sih ini kalau Anda ini peringatan juga ya teman-teman ya, mungkin Anda nggak terlalu kasih lihat klip-klipnya yang sadis gitu ya, takutnya channel Anda juga kena violence strike gitu ya, takut juga karena ini sih sadis banget, seriusan sadis banget spin-off-nya ya. Dan fact juga teman-teman, ternyata sebelumnya si kandidat rider untuk Seito ini walau terlihat kuat ngebully si Gentoku di awal-awal, tapi ternyata dia gagal jadi Kamen Rider ya. Jadi katanya walaupun dia mempunyai hazard level yang tinggi, tapi ya kalau dia nggak punya emosi yang cukup untuk berubah jadi seorang Kamen Rider ya gagal total di sini ya teman-teman ya. Dan hal ini gara-gara si Gentoku ngegebukin si kandidat ini ya jadi menarik perhatiannya si Bloodstark gitu kan teman-teman. Dan Gentoku akhirnya di sini disuntikan lagi dengan gas nebula untuk menaikkan hazard levelnya. Gila sih, gila. Jadi si Utsumi ini menjelaskan untuk menjadi Kamen Rider, terutama untuk menggunakan class driver ini ya, untuk menggunakan class driver ini, hazard level yang dibutuhkan adalah level 4, level 4 ya. Sementara Gentoku level hazardnya berapa kan? Jadi untuk Gentoku ini setelah dia disuntikan, hazard levelnya itu masih 3,5. Kurang 0,5 ya. Dan di sini si Gentoku dibawalah ke sebuah ruangan di mana para manusia yang hazard levelnya ini belum mencapai level 4 bertarung sampai titik darah penghabisan alias sampai mati ya. Jadi ini kayak battle royale gitu aja. Kayak gimana ya, istilahnya kayak adu ayam lah gitu ya, tapi ini manusia gitu. Jadi lu nggak bisa keluar sebelum lu ngabisin para lawan lu sampai mati. Gila gitu ya. Dan Gentoku ya terlibat lah dalam pertarungan ini ya, karena hazard levelnya juga bisa juga naik, tidak hanya dengan disuntik gas nebula, tapi lewat emosi dan amarah seperti penjelasan si Bloodstark tadi ya. Dan pertarungan sadis pun ya nggak terhindarkan lagi lah di sini ya. Menurut Ana sih ini masuk TV Indonesia udah disensor semua gitu ya. Ya tapi pasti nggak akan ditayangin juga sih karena ini terlalu sadis teman-teman menurut Ana ya. Dan juga di tengah pertarungan ini si Gentoku berhasil menghabisi semua orang di situ dan tersisa 2 orang ya, menyisakan 2 orang. Gentoku dan siapa? Dan si bapak baik yang jadi temannya di penjara, si Pak Jiro teman-teman ya. Gila. Sampai si Gentoku aja nggak peduli dan mau ngegebugin si Pak Jiro ini. Tapi ternyata di tengah-tengah pertarungan ini datang si Bloodstark dengan membawa 2 Remocon Bros ya teman-teman. Di sini hazard level si Remocon Bros adalah 4,4. Wow, Gentoku 3,5. Selisihnya lumayan itu kan, lumayan jauh di sini. Apalagi si Gentoku ini dalam wujud manusia gitu ya. Ya otomatis terbantai lah itu si Gentoku ini sama si Bapak Jiro itu. Dan The Stalk juga membawa 1 class driver dan juga si Crocodile Crack full bottle ya teman-teman di sini, agar si Gentoku ini bisa mencoba katanya, disuruh coba di sini ya. Karena hanya itu katanya satu-satunya cara agar ia itu bisa selamat dan melawan 2 Remocon Bros ini. Kalau lu nggak henshin ya lu mati ya. Tapi nggak tahu juga apakah lu dalam kondisi lu yang sekarang apa lu bisa berubah gitu kan ya. Jadi agak ditantang juga sama si Stark ini ya. Tapi syarat untuk memakai 2 item ini, hazard levelnya itu kalau nggak salah minimal itu harus di level 4. Dan Gentoku kan tadi udah jelaskan masih 3,5. Jadi ini adalah tantangan dari Stark gitu ya. Jadi apakah bisa ini si Gentoku berubah ya? Dan si Gentoku yang sekarat ini berusaha meraih si class driver tersebut ya. Dan akhirnya ini tapi diambil oleh si Pak Jiro. Si Pak Jiro yang lebih sehat ini ngambil class drivernya dan nyoba untuk henshin jadi Kamen Rider Rogue teman-teman ya. Tapi usahanya di sini gagal dan ya mati. Matinya kenapa? Matinya bukan gara-gara gagal henshin. Tapi di sini ketika dia gagal di sini dia langsung dibunuh sama Remocon Bros. Ini juga scene pas si Pak Jiro mati ini sadis banget teman-teman. Jadi kepalanya ini digergaji, gila sih. Gila, sumpah serem cuy. Dan udah si Pak Jiro ini mati, sekarang giliran si Gentoku yang menggunakan class driver ya dan Crocodile Crack full bottle. Dan juga di sini akhirnya si Himuro Gentoku ini berhasil berubah menjadi Kamen Rider Rogue. Akhirnya berhasil, berarti hazard levelnya udah di angka 4-an mungkin ya teman-teman. Tapi pertama henshin di sini nggak langsung sakti, nggak langsung bantai gitu teman-teman. Jadi di sini ya dia sempet
tertatih-tatih dan kewalahan gitu ya melawan si dua Remocon Bros ini ya. Yang mungkin karena kondisi badan dia juga yang udah sekarat gitu ya, jadi nggak langsung sakti juga teman-teman. Tapi akhirnya lambat laun nih keadaan mulai berbalik dan si Gentoku ini berhasil mengungguli si dua Remocon Bros ini. Dan ini ada plot twist teman-teman ya. Di tengah pertarungan ternyata si Utsumi ini datang dan memberitahu Gentoku kalau dua orang yang menjadi si Remocon Bros ini adalah si Takahashi dan si Matsui yang tadi nolongin dia itu, yang tukang gotong mayat itu teman-teman ya. Jadi dua orang ini yang jadi Remocon Bros, si mantan anggota Faust bawahan Gentoku yang begitu loyal gitu sama dia teman-teman. Gila sih ini. Tapi tahu Gentoku ngomong apa? Gentokunya nggak peduli ya. Jadi si Gentoku di sini membuang semua kemanusiaannya dan membunuh dua orang ini yang begitu loyal gitu sama dia walau Faust udah bubar gitu. Ini benar-benar gila emang ya. Benar-benar gila seriusan. Sebenarnya yang ngejadiin dua mantan anggota Faust ini, si Takahashi dan Matsui ini, sebenarnya siapa sih kan yang ngerubah dia jadi Remocon Bros ini siapa? Ya Bloodstar alias si Evil gitu. Jadi seperti kayak sedikit mengadu domba lah. Gentoku lagi dalam bahaya nih. Jadi si dua orang ini rela memberikan apapun gitu ya demi menolong Gentoku ya. Itulah demi menaikkan hazard levelnya mungkin ya untuk menjadi Kamen Rider Rogue. Jadi di sini si dua orang ini, dua pemuda ini dibuah jadi Remocon Bros, tapi harus mati juga di tangan tuannya sendiri yang begitu loyal sama dia ya. Jadi ini kan tadi rencana Stark, tapi sebenarnya dari awal juga ini emang semua rencana dia sih untuk mancing Gentoku ini sampai ke titik ini ya. Dan akhirnya ya udah si Gentoku berdarah dingin menjadi Kamen Rider Rogue ya. Jadi itulah dia asal usul si Kamen Rider Rogue teman-teman, begitu gila, begitu sadis. Dan neraka yang disebutkan sama Gentoku ini bukan ucapan belaka teman-teman ya, bener-bener real, it's real gitu ya. Di mana dia berjuang di penjara gitu ya, di mana dia kan istilahnya anak menteri gitu ya, terus tiba-tiba menjadi seperti budak gitu ya di penjara yang begitu dalam. Tapi sekarang dia bisa keluar dari situ dan menjadi Kamen Rider Rogue ya. Benar-benar prosesnya untuk menjadi seorang Kamen Rider benar-benar gila banget dan kerasa banget di sini ya. Mungkin sayang aja di serialnya setelah Kamen Rider Rogue ini muncul agak terlalu cepat di nerf teman-teman ya. Dan karakter Gentoku yang sudah Anda ceritakan tadi membuang kemanusiaannya, berdarah dingin, tonjok sana sini gini. Di sini apa ya teman-teman ya? Karakter Gentoku yang sudah seperti ini tuh mendadak menjadi sengklek gitu kan ya. Kan tiba-tiba dia jadi ini gitu kan ya, jadi sengklek gitu kan ya, suka pakai baju aneh-aneh lah segala macem. Padahal dia udah melewati proses yang begitu gilanya ini gitu ya. Ya. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan kalian tonton aja si spin-off Kamen Rider Rogue ini. Tapi ingat, bagi kalian yang harus cukup umur ya, untuk bocil-bocil, Anda sarankan jangan dulu. Apalagi ada orang tua kalian gitu ya. Soal ini sangat sadis sekali teman-teman ya. Jadi seperti itu aja teman-teman untuk spin-off Rogue-nya. Jadi semoga informatif juga bagi kalian misalkan yang nonton di RTV gitu ya. Terus sebenarnya spin-off ini nggak akan ditayangin sih. Jadi Anda bakal cerita aja di sini. Kalian sekarang udah tahu ceritanya seperti apa ya. Jadi seperti itu asal-usul dari Kamen Rider Rogue ya. Cukup gila, cukup sadis lah. Jadi ditunggu aja buat fact-fact menariknya soal Kamen Rider Build atau Kamen Rider lain. Jika kalian ada fact tambahan, pendapat dan komentar soal si Kamen Rider Rogue ini, silakan kalian komentar aja di kolom komentar bawah teman-teman. Segitu aja cerita Anda. Kalau misalkan ada kesalahan cerita atau segala macam, silakan kalian koreksi juga boleh ya. Kita berdiskusi aja yang sehat ya dan santuy pastinya. Thank you teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan akhir kata, bye bye.